Baik, selamat siang Pak Yakob dan teman-teman yang menonton video ini. Pada hari ini saya, Felis dan Christian akan menjelaskan tentang uang. Anggota kelompoknya ada Christian dan saya, Felicia Gabriela. Oke, kita lanjut. Yang pertama, asal mula terciptanya uang. Jadi sebelum ada uang, masyarakat memakai sistem barter yang artinya menukar barang langsung barang. Lalu karena barter punya keterbatasan yang misalnya susah menemukan orang yang saling membutuhkan dan menentukan nilai barang, mulailah digunakan uang barang. Yang contohnya itu garam, kulit, dan kerang. Kemudian berkembang menjadi uang logam atau yang bisa disebut emas dan perak. Lalu uang kertas dan sekarang ada bentuk uang digital atau elektronik. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap uang. Pertama ada tahap uang barang. Tahap uang barang adalah masa ketika masyarakat belum mengenal uang logam atau kertas. Jadi masyarakat menggunakan barang-barang kebutuhan sehari-hari sebagai alat tukar. Contohnya seperti garam, beras, kopi, kulit hewan, coklat, hingga ternak. Nilai tukar ditentukan langsung oleh barang yang digunakan. Misalnya, 1 karung beras ditukar dengan seekor kambing. Tahap ini memudahkan pertukaran di awal, tetapi memiliki banyak kelemahan, yaitu sulit menentukan standar nilai yang adil, barang sering tidak tahan lama, tidak selalu bisa dipecah menjadi bagian yang kecil, serta sulit disimpan dan diangkut dengan jumlah banyak. Karena itu, uang barang akhirnya digantikan oleh uang logam yang lebih praktis. Selanjutnya ada uang logam. Tahap uang logam adalah masa ketika masyarakat mulai menggunakan logam, terutama emas dan perak, sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, dan mudah dibawa. Uang logam ini disebut full body money. Artinya, nilai nominalnya sama dengan nilai logamnya. Nilai uang logam ditentukan oleh penawaran dan permintaan logam di pasar. Namun, kelemahannya muncul saat transaksi besar, karena jumlah uang logam dalam jumlah banyak sulit disimpan dan diangkut. Selanjutnya tahap uang kertas. Tahap uang kertas adalah masa ketika masyarakat mulai menggunakan kertas sebagai alat tukar. Awalnya, uang kertas hanyalah bukti kepemilikan emas atau perak yang disimpan di lembaga tertentu, sehingga nilainya dijamin oleh logam mulia tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah krisis keuangan internasional pada tahun 1971, sistem jaminan emas tidak lagi dipakai. Negara-negara kemudian memperlakukan flat money, yaitu uang kertas yang nilainya ditetapkan berdasarkan kepercayaan dan regulasi pemerintah, bukan lagi ditukar dengan emas atau perak. Perkembangan ini memudahkan transaksi karena uang kertas lebih ringan, praktis, dan mudah dibawa dalam jumlah besar. Selain itu, muncul juga sistem perbankan modern yang memungkinkan penyimpanan uang secara giral atau rekening, sehingga transaksi bisa dilakukan tanpa harus selalu menggunakan uang tunai. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu tahap-tahap uang elektronik. Uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur yang misalnya pertama, penerbitan dilakukan atas dasar sejumlah uang yang disetor kepada penerbit. Kedua, nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik. Yang ketiga, nilai uang yang dikelola oleh penerbit tidak termasuk sebagai simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan suatu media elektronik berupa server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pemindahan dana maupun pembayaran. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis uang logam. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari bahan utama
logam baik aluminium, perunggu, perak, hingga emas. Penggunaan bahan perak dan emas dalam uang logam mempunyai nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Pada umumnya, uang logam memiliki nominal kecil. Kita lanjut ke uang kertas. Uang kertas adalah uang yang dibuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya, atau menyerupai kertas. Pada umumnya, uang yang terbuat dari bahan kertas memiliki nominal besar sehingga mudah untuk dibawa kemanapun. Jenis kertas yang digunakan harus tahan terhadap air dan tidak mudah rusak atau luntur. Oke, kita lanjut. Nah, uang dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara melalui bank sentral berdasarkan undang-undang dan menjadi alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral adalah uang yang diterbitkan oleh bank umum. Uang giral merupakan dana yang tersimpan di rekening koran pada bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran dengan cek, biliet giro, atau surat perintah bayar lainnya. Uang giral disebut juga sebagai uang yang tidak berwujud. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, uang bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah uang yang nilai nominalnya sama dengan bahan yang digunakan. Terus yang kedua, uang tidak bernilai penuh. Uang yang tidak bernilai penuh adalah uang dengan nilai nominal yang tertera pada uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Fungsi uang terdiri atas dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Pertama-tama, kita akan menjelaskan fungsi asli, yaitu alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar. Contohnya, seorang nelayan membutuhkan perahu. Dia dapat menjual hasil penjualan tangkapannya dan digunakan untuk membeli perahu. Nah, tangkapannya ini berfungsi untuk memperoleh uang, lalu uang ini bisa dibelikan perahu. Lalu kita lanjut ke alat satuan hitung atau pengukur nilai. Nilai suatu barang dapat diukur dengan uang. Contohnya, harga satu kotak pensil adalah 40.000 dan satu lusin buku tulis 120.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai satu lusin buku tulis 3 kalinya nilai satu kotak pensil. Oke, kita lanjut ke fungsi turunan. Yang pertama, standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. Jadi, uang digunakan untuk menyatakan ukuran utang. Uang menjadi cara menghitung pembayaran di masa depan. Misalnya, upah yang diberikan setelah pekerjaan selesai. Terus yang kedua, alat penyimpanan kekayaan. Manusia berusaha untuk tidak mengonsumsi semua pendapatannya. Sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut disimpan di rumah atau di bank untuk membiayai pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang atau untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Terus yang ketiga, alat pengalih nilai atau kekayaan. Uang dapat berfungsi untuk mengalihkan nilai. Misalnya, Pak Budi telah memiliki rumah di Surabaya. Pak Budi ingin memiliki rumah dengan jenis yang sama saat dipindah tugaskan ke Medan. Dia akhirnya menjual rumahnya di Surabaya dan membeli rumah di Medan. Berdasarkan hal tersebut, uang berfungsi sebagai alat pengalih nilai. Jadi, itulah semua yang kita jelaskan di video ini. Sekian dari saya dan Felis. See you and God bless you.